Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Santri-santri kelas 8 yang saya sayangi, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang mas'alatul jad wal ikhwah dalam ilmu faraid. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan dimudahkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Langsung saja. Kemarin masalah jad wa ikhwah itu pembagiannya kan ada dua, yaitu ketika masalah jad wa ikhwah tidak ada dawil furud atau tidak ada ahli waris yang lainnya, maka bagian jad itu 1/3 dan muko sama, seperti contoh yang kemarin atau sudah kita pelajari. Untuk yang ini saya lanjutkan ketika jad wa ikhwah itu ada dawil furud atau ada ahli waris lainnya. Caranya, kaidahnya untuk jad itu pertama bagiannya 1/6 atau sudus, kaidah ini. Kemudian sulus bagi 1/3 sisa, dan muko sama. Ada 3 penyelesaian atau pengerjaan untuk masalah jad wa ikhwah ketika ada dawil furud. Langsung saja contoh di sini. Contoh yang pertama, ada zaujah jadun 3 ikhwah li abawen. Jad wa ikhwah, ada jad dan 3 ikhwah li abawen. Ini masalah jad wa ikhwah, tetapi ada tambahan 1 yaitu zaujah. Kalau gitu jad wa ikhwah yang ada dawil furud. Ini bagiannya jad pertama 1/6. Di sini jad pertama bagiannya 1/6, zaujah mendapatkan 1/4, ya kan? Karena tidak ada far'un waris. Dan 3 ikhwah li abawen mendapatkan asobah. 6 sama 4, bilangnya 6 sama 4 itu masalah muafaqah, perbandingan muafaqah. Kalau gitu dibagi 2 salah satunya, ini bisa dibagi 2, kan ini sama-sama bisa dibagi 2. Kita ambil 1 wifik lalu kalikan, wifik salah satu lalu kalikan. 4 sama 6, 4 kita ambil dibagi 2 dulu, 4 bagi 2, 2. Nah 2 itu nanti kalikan 6, hasilnya 12. Atau yang 6 juga boleh, perbandingan muafaqah gitu ya. Kalau 6 dibagi 2, 3 kalikan 4, 12. Kalau gitu asal masalahnya 12. 12 ini menjadi asal masalah. Kemudian 12 dibagi 4, 3, 12 dibagi 6, 2. Sisanya 7. 7 dibagi 3 orang tidak bisa. Jadi dia itu ingkisar. Yang ini ingkisar. Ketika ingkisar ada terus ini 3 dikalikan aslul mas'alah, nanti jadinya tasfihul mas'alah. Ini siham ya. 3 kalikan 12, 36. Kemudian kalikan setiap siham. 3 kalikan 3, 9. 3 kalikan 2, 6. 3 kalikan 7, 21. Nah 21 dibagi 3 baru bisa, yaitu setiap akhun li abawen mendapatkan 7. Ini sudah selesai. Tasfihul masalahnya 36 nggih. Iki aslul masalah 12, tasfihul masalah 36. Ini siham. Ini namanya siham. Kemudian setelah kita menyelesaikan yang jad bagian 1/6, kemudian buat masalah lagi ketika jad mendapatkan 1/3 bagi atau 1/3 sisa. Sama, zaujah mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'un waris. Jadun, ini yang kaidah kedua, dia mendapatkan 1/3 bagi atau 1/3 sisa. 3 ikhwah li abawen mendapatkan asobah. Masalahnya 3 sama 4 mubayanah, perbandingan mubayanah, maka langsung dikalikan. Masalahnya, asal masalahnya 12. 12 dibagi 4, 3, 2. Bagi atau sisa itu gini, 1/3 sisa itu maksudnya gini.
sisa dari ketika furudul muqaddarah yang lain sudah diberikan, maka nanti sisanya baru dibagi untuk jar. Ini tadi kita dahulukan furudul muqaddarah, yaitu zaujah. Masalahnya 12, kita dahulukan zaujah karena ini bagi sisa. 12 dibagi 4 kan 3. 12 dikurangi 3 9. Nah, 9 itu namanya sisa. 9 dibagi 3, maka jadun mendapatkan 3. Itu maksudnya bagi gitu. Yaitu ketika sudah dalil furud yang lain atau furudul muqaddarah yang lain sudah diberikan bagiannya, nanti sisanya baru dikasihkan ke jadun. Nah, contoh seperti ini tadi. Zaujah kita berikan dulu, yaitu 12 dibagi 4 3. Nah, turahane rolas dikurangi telu songo wis dijikok zaujah. Nah, 9 itu dibagi 3 3. Nah, itu maksudnya 1/3 bagi. Zaujah mendapatkan 3 sihamnya, jadun 3 juga sihamnya, sisanya 6 karena asal masalahnya 12. 6 3 3 pas 12 gitu. Sulus bagi sudah selesai. Nah, untuk yang muqasamah itu jad sama ikhwah kita beri tanda ba fil muqasamah gitu. Nah, ini zaujah kita tulis 1/4 bagiannya. Nanti masalahnya kita ambilkan dari 1/4 ini, masalahnya 4. Bukan yang ini. Ketika ada dawil furud atau ahli waris yang lain yang dijadikan masalah itu dawil furudnya, bukan jumlah jadwa ikhwahnya itu. Kalau dulu ketika tidak ada dawil furud yang dijadikan masalah itu kan jumlah jadwa ikhwah. Tetapi kalau yang ini ketika ada dawil furudnya, maka yang dijadikan masalah itu dawil furudnya. Ini masalahnya kalau gitu 4 dibagi 4 1, sisanya 3. 3 ini dibagi berapa orang untuk jumlah jadwa ikhwah di sini, yaitu 4 orang. 4 orang ya. 4 orang dihitung dari jadun 1, 3 ikhwah 3, 1 tambah 3 4 orang. 3 dibagi 4 tidak bisa. Lah, 4 ini kalau gitu ingkisar, 4 ini dikalikan 4 16. 4 kalikan 1 14. Ini namanya tasihul mas'alah. Ini aslul mas'alah. Asal. 4 kalikan 1 4, 4 kalikan 3 12. 12 ini jadun mendapatkan 3, yang ikhwah mendapatkan 9. Karena 12 dibagi 4 dengan rincian jadun itu 1, kalau gitu dia 3. 3-nya untuk 3 ikhwah 9. Sudah selesai untuk pengerjaan sudus, sulus bagi, dan muqasamah untuk jadun. Setelah selesai mengerjakan itu, kemudian masing-masing tasihul mas'alah kita cari FPB-nya atau KPK-nya gitu. Mencari masalah jami'ah. Cara manual atau cara yang paling mudah yaitu kita membuat pohon faktor. Di sini ada 16, 12 dan 36. FPB gitu. Coba di sini ada 16. 16 kita buat pohon faktor aja biar lebih mudah. 12. 16 dibagi 2 8. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Kemudian 12 bagi 2 6. 6 dibagi 2 3. Sudah. 36 dibagi 2 18. 18 dibagi 2 9. 9 dibagi 3. Nah, ketika sudah selesai mengerjakan pohon faktor, kita ambil angka yang berpangkat paling banyak dan angka yang berbeda. Yaitu di sini ada 2 2 2. Kalau gitu 2 pangkat 4.
2/4 dikali di sini ada 3/2 sama 3. Kalau gitu kita ambil yang 3/2. 2/4 kalikan 3/3. 3/2 gitu. Nah, 3/2. 2/4 16 dikalikan 3/3 9. 16 kalikan 9. Hasilnya 144. 16 kalikan 9 hasilnya 144. Nah, ini menjadi masalah jamiah. Kemudian ketika sudah menyelesaikan masalah jamiah dengan cara tadi manual membuat pohon faktor, kemudian ini masalah jamiah ini dibagi tasihul masalah pada setiap kaidah, yaitu sudus, sulus bagi, dan muqasamah. Tasihul masalah jamiah pada setiap kaidah ini dibagi tasihul masalah. Nanti hasil pembagian dikalikan setiap siham. Contoh di sini 144 dibagi tasihul masalah pada muqasamah yaitu 16. 144 dibagi 16 yaitu hasilnya 9. Nah, 9 ini dikalikan setiap siham. 9 kalikan 4, 9 kalikan 3, 9 kalikan 9. Ini juga nanti seperti itu. 144 dibagi 12 hasilnya 12. 12 nanti dikalikan 3, 12 kalikan 3, 12 kalikan 6. Nanti hasilnya ini. Yang terakhir ini tadi 144 dibagi 36 hasilnya 4. 4 nanti kalikan 9, 4 kalikan 6, 4 kalikan 21. Nanti hasilnya ini. Nah, 4 kalikan 9, 4 kalikan 6, 4 kalikan 21. Nah, itu cara mencari hasil masalah jamiah pada setiap kaidah. Contoh di sini 144 kalikan dibagi 16 9. 9 kalikan 4 36. 9 kalikan 3 27. 9 kali 9 81. 144 dibagi 12 yaitu hasilnya 12. 12 kalikan 3 36. 12 kalikan 3 36. 12 kalikan 6 72. 144 dibagi 36 4 hasilnya 4 kalikan 9 36. 4 kalikan 6 24. 4 kalikan 21 84. Nah, selesai. Nah, ketika sudah selesai nanti kalian harus mengambil bagian yang terbaik untuk Z antara ini 24 36 sama 27. Yang paling banyak yaitu 36. Maka nanti ditulis fasulusul baqi khairun lil jaddi. Karena masalah Z wa ikhwah itu kita mencari mana bagian yang terbaik untuk Z. Di sini antara 24, 36 sama 27 paling banyak 36. Maka masuknya sulus bagi, fasulusul baqi khairun lil jaddi. Ini contoh soal pertama. Contoh soal kedua. Di sini ada masalah Z wa ikhwah dan dawil furud. Dawil furudnya yaitu bintun. Bintun, jadun sama akhun li abawain. Karena ada dawil furud maka bagi jad kaidahnya ada 3 yaitu 1/6, sulus bagi, dan muqasamah. Bintun di sini mendapatkan setengah karena tidak ada ibnun, dia mendapatkan setengah. Jadun kaidah 1/6, akhun li abawain asobah. Masalahnya 6. Karena 6 dan 2 masalahnya perbandingan apa? Mudakhalah. Nah, maka diambil yang besar 6. 6 jadi masalah. 6 dibagi 2 3, 6 dibagi 6 1, sisanya 2. Sudah selesai yang sudus. Kemudian sulus bagi.
ada 1/2 dan 1/3 bagi. Binton 1/2, jadun 1/3 bagi atau sisa. Akhun li abawain asobah. Masalahnya 2/3 perbandingan mubayana. Kalau gitu langsung dikalikan. 2 kalikan 3, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, sisanya pembagian dari binton ini yaitu 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, itu namanya sulus bagi atau 1/3 sisa. Ketika sudah diberikan kepada dawil furud yang dawil furud yang sudah jelas bagiannya, nanti sisanya diberikan kepada jadun, yaitu 1/3 ini. Ini tadi 6 dibagi 2, 3. Karena sudah diambil binton 3, maka sisanya 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian sisanya ada 3, 1, 4, sisanya 2. 2 untuk akun li abawain. Yang terakhir muqasamah, sama seperti tadi. Pada muqasamah saya ulangi, ketika masalah jadwa ikhwah pada muqasamah dan ada dawil furud, yang dijadikan masalah itu dawil furudnya. Di sini binton mendapatkan setengah, ini muqasamah. Masalahnya kalau gitu 2. 2 dibagi 2, 1. Sisa 1. 1 dibagi orang 2. Jumlah jad dan ikhwah. Di sini jadun 1, akhun li abawain 1. Kalau gitu 2. 1 dibagi 2 nggak bisa. Ini dijadikan adat madrub. Ini namanya ingkisar. Adat madrub. Kalikan 2. 2 kalikan 2, 4. 2 kalikan 1, 2. 2 kalikan 1, 2. 2 untuk 2 orang. Kalau gitu 1, 1. Selesai. Setelah menyelesaikan bagian-bagian atau kaidah bagi jadun, yaitu sudus 1/3 bagi dan muqasamah, kemudian kita mencari masalah jami'ah. Masalah jami'ah dari mana? Dari tasihul mas'alah, yaitu 4, 6 dan 6. Nah, kita buat pohon faktor untuk lebih mudahnya seperti tadi. 6 dibagi 2, 3. Sudah. Ini 6 sama ya. 4 dibagi 2, 2. Tadi untuk mencari masalah jami'ah dari pohon faktor yaitu gimana? Kita ambil angka yang terbanyak dan angka yang berbeda. Pangkat yang terbanyak dan angka yang berbeda. Yaitu di sini ada 2 pangkat 2 dikalikan 3, angka yang berbeda. 2 pangkat 2, 4. 4 kalikan 3 sama dengan 12. Kalau gitu masalah jami'ahnya 12. Selesai. Masalah jami'ah sudah terselesaikan. Setelah masalah jami'ah selesai, kemudian tadi caranya setiap masalah jami'ah tadi dibagi tasihul mas'alah pada setiap kaidah ini. Kemudian hasil dari pembagian tadi dikalikan setiap siham. Nah, contoh di sini 12 dibagi tasihul masalah 4. 12 dibagi 4, 3. 3 dikalikan siham 2 kalikan siham 1 kalikan siham 1. 3 kalikan 2, 6. 3 kalikan 1, 3. 3 kalikan 1, 3. Nih, selesai. 12 dibagi tasihul masalah pada sulus bagi 6. 12 bagi 6, 2. 2 kalikan 3, 2 kalikan 1, 2 kalikan 2. 2 kalikan 3, 6. 2 kalikan 1, 2. 2 kalikan 2, 4. Selesai pada sulus bagi. Dan yang terakhir masalah jami'ah dibagi pada tasihul masalah sudus. Masalah sudus 12 dibagi 6, 2. 2 kalikan 3 hasil pembagian. 2 kalikan 1, 2 kalikan 2. 2 kalikan 3, 6. 2 kalikan 1, 2. 2 kalikan 2, 4. Nah, selesai. Ini cara mengerjakan masalah jad wa ikhwah. Dan yang terakhir, kita ambil bagian yang terbaik untuk jad pada setiap kaidah ini. Antara sudus, sulus bagi dan muqasamah,
mana yang baik untuk zat, yaitu sudus 2, sulus bagi 2, dan muqasamah 3. Kalau gitu yang terbaik atau yang terbanyak bagi zat yaitu muqasamah. Nanti kalian tulis fal muqasamah khairun lil jadi. Nah, selesai untuk pembahasan kali ini dan selesai untuk saya memberikan contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan dimudahkan oleh Allah dalam mempelajarinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.